Coba deh kamu analisa permainan melodi kamu. Apa kedengarannya seperti ini? Atau seperti ini? Selama saya mengajar lebih dari 15 tahun, kebanyakan pemula itu akan memainkan melodi seperti yang pertama, yaitu terputus-putus. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kenapa sih hal ini bisa terjadi, dan saya juga akan memberikan 3 tips gimana caranya supaya kamu bisa memperbaiki hal tersebut. So, kenapa sih penting banget supaya kita bisa memainkan melodi yang kedengarannya lebih nyambung? Atau di dalam istilah musik itu ada yang namanya legato. Legato ini artinya adalah connected, tersambung. Dan kebalikannya, itu biasanya kita akan memainkan secara staccato atau terputus, detach. Ya, yang pertama itu lebih ke arah staccato. Jadi seperti ya, kedengarannya kayak kalau orang ngomong itu seperti terbata-bata gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi itu tadi nyambung, mengalir. Nah, kenapa itu penting banget? Itu penting karena ketika kita ingin memainkan suatu melodi, kita mau itu terdengarnya lebih jelas, lebih clear. Bayangin kalau misalkan ada orang ngomong sama kamu dan terbata-bata, saya mau pergi ke situ gitu. Nah, itu kan rasanya nggak jelas ya, nggak clear. Apa maksudnya gitu. Sedangkan kalau orang yang ngomongnya jelas atau tersambung, itu pasti akan lebih clear. Oke, jadi itu perbedaannya, dan kita ingin orang lebih nyaman mendengarkan apa yang kita mainkan. Kalau semuanya terputus-putus, tentunya akan jadi confused pendengarnya. Ini maksudnya arah lagunya kemana sih, melodinya ini nyambung dari mana kemana sih, jadi nggak ada tujuan yang clear gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi terutama pada pemula? Ini sebenarnya bukan suatu hal yang buruk banget atau nggak bisa dirubah. Ini biasanya muncul secara natural di pemula karena pada awal kamu belajar, misalkan kamu sedang mengalami juga sekarang, terlalu banyak hal yang diperhatikan ya dari segi teknik. Misalkan kamu baru belajar baca notasi, terus guru kamu bilang, oh ini jari kirinya harus begini, jari kanannya harus begini, duduknya harus begini. Itu terlalu banyak yang terjadi dalam satu waktu, sehingga seringkali yang dikorbankan adalah suaranya. Atau ya seperti tadi, melodinya jadi terputus karena kita sebenarnya tahu itu terputus, tapi seolah-olah kita blinded ya, seolah-olah budek gitu nggak dengar bahwa itu terputus karena kita saking fokusnya dengan hal yang lain. Jadi kalau misalkan sekarang kamu mengamati melodi kamu yang sedang kamu mainkan dan terdengarnya terputus-putus dan kamu baru sadari ini terputus, itu nggak apa-apa, itu natural banget terjadi di awal kamu belajar. Tapi seiring kamu menambah skill, seiring kamu menambah level permainan gitar kamu, tentunya ini harus dihindari. Karena kalaupun komposer mau kamu mainnya terputus, itu akan ditandai secara langsung di partitur. Jadi itu akan ditandai seperti ini. Ini namanya staccato. Ya, ada titik di situ yang menandakan kamu harus main nota itu pendek-pendek. Sengaja memang harus pendek-pendek. Jadi kita nggak mau the whole song atau seluruh lagu itu bunyinya pendek-pendek, terputus-putus. Nah, untuk memperbaikinya ada 3 hal di sini yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan tangan kiri, yang kedua memperhatikan tangan kanan, dan yang ketiga kamu harus bisa membayangkan melodinya di kepala kamu. Oke, jadi again, kita sebagai pemain instrumen itu harus biasakan untuk bisa menyanyikan melodi di dalam hati atau di kepala lah gitu. Jadi itu yang akan membantu kita nantinya agar melodinya lebih tersambung. Yang pertama, kita harus memperbaiki dulu pergerakan tangan kiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, melodi itu bisa terputus-putus? Karena kita mengangkat jari terlalu cepat dari fretboard. Ya, let's say tadi saya punya melodi seperti ini. Ya, let's say dua not pertama aja, dari G ke F. Nah, ini kan kamu harus pindah dari jari 3 ke jari 1. Nah, ketika kamu ngangkat jari 3-nya terlalu cepat, nah jadinya seperti itu bunyinya, terlalu pendek. Kita mau pada saat kita memainkan F, itu juga di saat kita mengangkat G-nya. Jadi bayangin, saya selalu analogikan ke murid saya itu kayak kamu main jungkat-jungkit ya. Itu kan kayak gini. Ya, satu di atas, satu di bawah, satu di bawah, satu di atas. Di momen yang
bersamaan, seperti itu. Jadi ini juga sama, ketika kamu mau memainkan F, kamu lepas G-nya dan F-nya yang main di situ. Ya, jadi bukan. Dan yang sering terjadi juga di pemula adalah kadang-kadang suka dihentak. Gitu. Kita nggak mau ada aksen di situ. Jadi bukan dilepaskan langsung setelah memainkan G-nya, tapi kamu tunggu sampai F-nya mau main baru lepas. Seperti itu. Begitu juga dari not F ke not yang lainnya. Jadi ini seperti menyambung not yang satu dengan not yang lainnya dengan cara yang sama. Jadi simple ya, kamu harus melepas nada yang pertama ketika not yang kedua akan segera main. Jadi bener-bener sepersekian milisecond itu baru diangkat. Oke, itu untuk pergerakan jari kiri. Nah, kalau untuk jari kanan sebenarnya ini similar juga, cuma basically kita nggak ingin nge-mute dengan jari kanan. Contohnya, tadi main G ke F. Ini pergerakannya kamu memetik dengan dua jari. Ini juga sama. Dia memetik ketika ini tidak memetik. Ini memetik ketika ini tidak memetik. Jadi ini bergeraknya harus sinkron seperti ini. Ketika kamu petik not yang pertama G, jangan langsung dimatiin dengan jari yang lain. Belum waktunya. Jadi memetik itu sama juga seperti jari kiri, harus sinkron. Waktu F-nya dia bermain, kamu baru petik juga. Jangan dimatikan senarnya sebelum F-nya waktunya bermain. Jadi yang kiri dan kanan diperbaiki dulu pergerakannya, nanti again itu akan disinkronisasikan. Ya ketika kirinya dia sudah bisa bergerak dengan timing yang tepat, kanannya juga tepat, itu kamu cek lagi secara bersamaan. Ya, baru disambungkan ke yang lain. Oke? Nah, sekarang yang ketiga, kita akan lebih masuk ke soal mental rehearsing. Jadi kamu harus bisa membayangkan melodinya di kepala. Kamu bayangin kayak seorang penyanyi, tau? Gitu kan bunyinya. Nggak mungkin nyanyinya kecuali di partiturnya dituliskan harus nyanyinya pendek-pendek. Tapi nggak kayak gitu kan. Kenapa kita harus bisa bayangin bunyinya di kepala? Karena biasanya kalau kita udah bisa nyanyiin dalam hati, tangan kita biasanya akan mengikuti. Ya karena apa yang kita perintahkan ke tubuh kita biasanya itu kan sumbernya dari otak. Ya atau dari sinilah. Kalau misalkan kamu sudah bisa membayangkan di sini, biasanya ini sebagai instrumen kamu gitu. Dia akan berjalan mengikuti perintah otak. Jadi sebisa mungkin kamu kalau misalkan merasa melodinya terputus-putus, coba nyanyiin dulu. Begitu bisa nyanyiin, nah lalu bisa translate main ke gitarnya. Biasanya itu akan lebih mulus. Nah 3 tips ini juga berlaku nggak cuma melodi aja, tapi kalau misalkan kamu memainkan 2 not atau lebih, kayak misalkan ini kan cuplikan lagunya yang lain, hint, kalau misalkan belum tahu ini lagunya apa. Ini kan kamu bergerak juga kan semuanya. Kalau ketika kamu punya tipe chord seperti ini juga sama prinsipnya. Kamu nggak pengen ganti chordnya. Itu kan kedengarannya pendek-pendek, jadi nggak tersambung gitu. Jadi hilang sense grounded chordnya itu nggak ada gitu. Yang menghold lagunya itu nggak ada. Karena terlalu terputus-putus. Jadi sama aja, ketika kamu main melodi, main chord, 2 suara atau 3 suara, itu semuanya sebisa mungkin keep se-connected mungkin. Kecuali kalau tadi di request untuk mainnya pendek. Atau ada situasi-situasi tertentu memang kamu nggak bisa hold dengan panjang karena ada sulitnya posisi yang harus kamu shift ke posisi lain dengan cepat. Nah, biasanya itu ada pengecualian seperti itu. Nah, bonus tips di sini, kalau misalkan kamu mau latih dulu dengan simple, sebenarnya kamu bisa latih dengan tangan nada. Ya, ketika kamu main tangan nada, let's say simple aja kayak gini. Kayak gimana? Nah, ketika kamu main tangan nada bisa mulus seperti ini, biasanya kamu akan bisa main melodi dengan mulus juga. Tapi kalau kamu main tangan nada aja kayak gini, ini kan juga putus-putus. Nah berarti ini harus diperbaiki dulu, latihan dulu tangan nada.
Kamu perbaiki dulu timing pergerakan jarinya dari satu nada ke nada yang lain. Kenapa pakai tangan nada? Karena ya ini yang paling simpel. Kalau misalkan kamu udah main melodi di sebuah lagu, itu kan letaknya biasa nggak sedekat-dekat ini kan. Stepnya juga biasa ada yang jauh, ada yang pendek, bervariasi gitu. Jadi ini latihan paling simpel yang bisa kamu coba dulu untuk ngetes apakah melodi kamu masih terputus atau sudah connected atau legato. So, semoga 3 tips ini bisa membantu kamu untuk meningkatkan teknik kamu lagi memainkan melodi lebih legato lagi. Kalau udah coba, tulis di komentar gimana pengalaman kamu. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran, tinggal tulis aja semuanya di komentar. Dan soal kelas dan lain-lain ada semuanya di deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.